Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Hari ini telah berlalu dengan segala cerita, suka maupun duka. Namun satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur sebelum merayakan perhentian malam ini. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya, agar hati kita dipenuhi rasa damai dan sukacita. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap rahmat dan pemeliharaan-Mu yang kami rasakan hari ini. Sebelum kami beristirahat malam ini, biarlah Roh Kudus hadir bersama dengan kami, agar firman-Mu dapat menenangkan hati kami dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Kesatuan Iman. Ayat renungan diambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Allah sedang memimpin orang-orang keluar dari dunia ke atas panggung kebenaran kekal yang ditinggikan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dia akan mendisiplin dan melayakan umatnya. Mereka tidak akan berbeda-beda, yang satu percaya pada satu hal, dan yang lain memiliki iman dan pandangan yang sama sekali bertentangan. Masing-masing bergerak secara mandiri dari tubuh. Melalui karunia yang berbeda-beda dan kepemimpinan yang telah ditempatkan di dalam jemaat, mereka semua akan menuju pada kesatuan iman. Jika seseorang mengambil pandangan tentang kebenaran Alkitab tanpa memperhatikan pendapat saudara-saudaranya dan membenarkan tindakannya, mengatakan bahwa dia memiliki hak atas pandangannya sendiri dan kemudian memaksakannya kepada orang lain, bagaimanakah dia dapat memenuhi doa Kristus? Dan jika yang lain lagi muncul, masing-masing mempertahankan haknya untuk percaya dan berbicara apa yang dia sukai tanpa mengacu pada iman dari tubuh, di manakah akan ada keharmonisan antara Kristus dan Bapanya, dan yang Kristus doakan agar terdapat di antara saudara-saudaranya? Allah sedang memimpin satu umat dan membangun mereka di atas satu landasan iman yang agung, perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus. Dia telah memberikan kepada umatnya rantai yang langsung kepada kebenaran Alkitab, jelas dan terhubung. Kebenaran ini berasal dari surga dan telah dicari sebagai harta yang tersembunyi. Itu telah digali melalui pencarian yang cermat terhadap kitab suci dan melalui banyak doa. Kini hati Allah sangat merindukan anak-anak duniawinya dengan kasih yang lebih dalam dan kelembutan yang penuh kasih sayang. Tidak pernah ada waktu ketika Tuhan sudah siap dan menunggu untuk berbuat lebih banyak untuk umatnya daripada sekarang. Dan Dia akan menginstruksikan dan menyelamatkan semua yang memilih untuk diselamatkan dengan caranya yang sudah ditentukan. Mereka yang rohaniawan dapat membedakan hal-hal rohani dan melihat bukti kehadiran dan karya Allah di mana-mana. Iblis dengan strategi yang terampil dan muslihat jahatnya memimpin orang tua pertama kita dari Taman Eden, dari ketidakbersalahan dan kesucian mereka ke dalam dosa dan kesengsaraan yang tak terkatakan. Dia belum berhasil menghancurkan semua kekuatan yang dia miliki, digunakannya dengan tekun pada hari-hari terakhir ini untuk memperdaya jiwa-jiwa yang jatuh. Tetapi untuk diselamatkan, Anda harus menerima kuk Kristus dan menanggalkan kuk yang telah Anda buat ke leher Anda. Kemenangan yang diperoleh Yesus di padang gurun adalah janji kepada Anda tentang kemenangan yang mungkin Anda peroleh melalui namanya. Satu-satunya harapan dan keselamatan Anda adalah mengalahkan sama seperti Kristus telah mengalahkan dosa. Dikutip dari buku Testimonies for the Church
jilid 3 halaman 446 sampai 457. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk tetap bertumbuh dalam kesatuan iman kepada Kristus. Di tengah dunia yang penuh perpecahan dan tantangan, mampukan kami menjadi umat sisa yang setia, hidup dalam kasih, saling menguatkan, dan bersama-sama mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang segera. Teguhkan setiap keluarga kami, persatukan jemaat-Mu dalam kebenaran firman-Mu dan ketaatan kepada perintah-perintah-Mu. Kiranya Roh Kudus membentuk tabiat kami agar semakin menyerupai Kristus dan menjadi saksi yang setia bagi dunia. Malam ini kami menyerahkan diri ke dalam pemeliharaan-Mu. Berikan kami istirahat yang tenang, lindungi kami dari segala mara bahaya, pulihkan kekuatan tubuh, pikiran, dan roh kami, sehingga esok hari kami dapat kembali melayani-Mu dengan sukacita dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau akan memimpin kami hingga hari kemuliaan saat Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.